Epilogi, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Rahasia Mertua. Kisah horor ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sarah yang baru saja menikah dan mengetahui fakta bahwa kedua mertuanya adalah penganut aliran kejawen. Pada malam-malam tertentu, kedua mertua Sarah mengadakan ritual semalam suntuk di dalam sebuah kamar khusus yang mereka sebut dengan kamar doa. Di saat itu pula lah makhluk-makhluk yang tak kasat mata akan berdatangan dan berkeliaran di dalam rumah besar berbentuk joglo itu. Lalu, bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan persembahan kisah horor dariku. Kamis pagi, seperti biasa, Bapak dan Ibu ke pasar tradisional. Siangnya, mereka menata sesaji. Cuaca tampak mendung sedari pagi. Beberapa kali aku menyapa dan mengobrol dengan ibu dan bapak. Sikap mereka ramah seperti biasanya, bukan seperti sosok mereka yang memergokiku berada di dalam kamar doa. Ibu beli rujak cacah buatmu, Wok. Ada di kulkas. Biasanya orang hamil muda suka makan yang kecut-kecut seger. Ibu menawariku. Jemarinya sibuk menata kuntum-kuntum bunga dan mengiris daun pandan untuk perlengkapan sesaji. "Enggih, Bu, matur nuwun," jawabku. Aku beranjak mengambil mangkuk, lalu mencari bungkusan rujak itu. Sambil menikmati rujakku, kami mengobrol segala macam. Sekonyong-konyong sebuah ide terlintas di pikiranku. "Ibu pernah dengar nama Joyo Lodaya?" tanyaku sambil menyendok rujak serut. Aku memperhatikan beliau. Jemarinya berhenti bergerak. Seketika mata beliau seperti kebingungan mencari jawaban. "Joyo Lodaya? Tidak, siapa itu? Dari mana kau dengar nama itu?" Ada nada bergetar dalam suara itu. Ibu pun tampak sangat gelisah. "Dari mimpiku, Bu, terlintas begitu saja." "Oh, cuma mimpi toh? Nggak usah dipikirkan. Itu cuma kembang tidur. Apalagi orang hamil seperti kamu sering berpikiran macam-macam hingga terbawa ke alam mimpi." Aku diam saja. Aku tahu ibu tengah berdusta. Ada sesuatu yang tengah beliau tutup-tutupi. Setelah Mas Bas pulang dari kantor, kami makan malam berempat di ruang makan. Lalu, aku dan Mas Bas masuk ke kamar kami. Bapak dan Ibu menuju ruang doa untuk menyiapkan ritual. Cuaca masih mendung. Kini hujan gerimis mulai turun rintik-rintik. Budarti sudah menyalakan semua lampu sejak pukul 4 sore sebelum pulang, karena ruangan-ruangan sudah gelap. Mas Bas masih memeriksa sesuatu di laptopnya, sembari berbicara dengan manajernya di ponsel. Aku memutuskan untuk berendam air hangat di bathtub untuk membuat tubuh dan pikiranku rileks. Dari jendela kamar mandi bisa kulihat kilatan cahaya yang disusul dengan gemuruh menggelegar. Aku memejamkan mata, mencoba tak hirau pada cuaca di luar yang kian memburuk.
Seperti yang sudah kuduga, aroma kemenyan bercampur dupa dan semerbak bunga kini menyeruak masuk ke dalam kamarku hingga tercium dari kamar mandi yang pintunya memang sengaja kubuka. Suara Mas Bas sedikit mengejutkanku. Aku membuka mataku sedikit. Aku mau tidur sekarang, Jeng. Besok ada senam pagi bersama. Aku harus berangkat lebih awal. Mas Bas berdiri di depan wastafel, lalu menyikat giginya. Iya Mas, sebentar lagi aku menyusul kok. Ia menghampiriku dan mencium keningku. Aku mencintaimu, Jeng. Aku juga mencintaimu, Mas. Ia meninggalkanku, menutup sedikit pintu kamar mandi, lalu mematikan lampu kamar. Kini hanya lampu kamar mandi yang menyala. Entah karena tubuh dan pikiranku yang terlalu lelah, atau karena nyamannya berendam air hangat yang dicampur dengan aromaterapi. Tanpa sadar, aku pun jatuh tertidur di batap. Aku tersentak dan terbangun saat mendengar suara Mas Bas. Jeng, bangun, Jeng. Tolong aku. Mas Bas berusaha menggapai-gapaiku dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegangi sesuatu yang tak kasat mata di lehernya. Seperti tersengat aliran listrik, aku luar biasa terkejut. Spontan aku bangkit dari batap dan menyambar handuk, lalu detik berikutnya sudah meloloskan daster melewati kepalaku. "Jenengan kenapa, Mas?" teriakku panik. Aku berusaha memeluknya. Tubuhnya bergerak-gerak liar di lantai kamar mandi, kini dengan kedua tangan pada lehernya. Kaki suamiku meronta-ronta. Aku kebingungan apa yang sedang terjadi pada suamiku. Selintas ku tengok pantulan cermin di wastafel. Aku melihat makhluk berwujud nenek tua bermata putih menyeramkan itu sedang mencekik leher suamiku. Aku menengok ke arah Mas Bas. Tak kulihat makhluk itu. Namun, saat tatapanku kembali ke cermin, makhluk itu tampak tertawa terkekeh-kekeh hingga lehernya mendongak ke belakang. Kini, bahkan aku bisa mendengar suara tawanya yang mengerikan. Aku menunduk, mencoba melepaskan cengkeraman tangan yang tak terlihat pada leher Mas Bas. Aku ingin berteriak memanggil bapak ibu, namun aku mendengar suara mereka sedang menembang dan merapal doa. Aku bingung dan ketakutan. Namun akhirnya aku berteriak juga saat sebuah tangan mencengkeram lenganku. Aku menoleh ke arah pemilik tangan. "Mas Bas?" Ia meletakkan telunjuknya di depan bibir. Kini aku semakin panik dan bertambah bingung. Ada dua sosok Mas Bas di hadapanku. Ayo kita pergi, Jeng. Ajak Mas Bas yang mencengkram lenganku. Tapi... Itu bukan aku, Jeng. Mereka hanya berusaha menakutimu. Ayo segera kita tinggalkan rumah ini. Aku masih melirik sekilas kepada Mas Bas yang meronta-ronta dalam cekikan makhluk berwujud nenek itu, yang kini bisa kulihat dengan mataku sendiri. Tanpa berpikir dua kali, aku pun bangkit dan berlari mengikuti Mas Bas keluar kamar. Aku membuka pintu kamar, lalu pintu depan. Mas Bas mengawasi keadaan. "Kunci garasi mana? Kunci mobil?" teriakku panik. Mas Bas menggeleng bingung. Kunci mobil mungkin di tas kerjaku. Di kamar, aku lupa. Teriaknya. Tangisku meledak di depan pintu garasi yang terkunci. Kami tak mungkin kabur mengendarai mobil. Ayo kita lari saja. Mas Bas menarik tanganku,
menuju ke gerbang yang beberapa puluh meter jaraknya dari pintu rumah. Dengan terisak-isak, aku memacu kakiku sekuat tenaga menuju gerbang. Mas Bas mengikutiku di belakang untuk berjaga-jaga. Segera saja tubuhku basah kuyup. Daster yang kukenakan terasa melekat di kulitku yang kedinginan. Kami berlari melewati deretan pohon-pohon rimbun. Lampu taman yang tersiram air hujan tak mampu menerangi jalan setapak yang kami lalui. Beberapa saat kemudian, aku tersadar Mas Bas tak berbicara lagi kepadaku. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan ia masih mengikutiku. Seketika aku menjerit keras saat kulihat sosok Mas Bas yang kini perlahan berubah wujud. Tubuhnya semakin tinggi dan membesar. Wajah dan tubuhnya mulai ditumbuhi bulu-bulu hitam yang berkilat tersiram hujan. Matanya melebar dan kini berwarna merah. Kepalanya mulai tumbuh tanduk yang semakin tinggi. Sepasang taring keluar dari lubang bibirnya. Makhluk itu menggeram seperti senang sekali. Aku berteriak histeris. Hatiku bimbang antara kembali ke rumah untuk menolong Mas Bas yang asli atau meneruskan berlari ke gerbang yang pasti terkunci. Aku menangis keras dan berteriak. Keputusan harus segera kuambil. Aku berbalik melewati makhluk raksasa hitam itu. Aku berdoa dalam hati, semoga masih ada waktu untuk menyelamatkan Mas Bas. Aku tak peduli seandainya aku harus mengobrak-abrik kamar doa untuk meminta bantuan bapak dan ibu. Aku terus berlari. Sayupku dengar suara kidung yang ibu tembangkan. Mulang estri kang wus palakrami. Namun pinitados amengkoni mering bale wismane. Among putra maru sentana abdi dan angati-ati ing sadurungipun. Nasihat untuk wanita yang sudah berumah tangga. Hendaknya dapat dipercaya, melindungi keluarganya, melindungi rumah tangganya, mengasuh anak, maru keluarga dan abdi. Selalu berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. Poma kaki pada dipuneling, ing pitutur inggong, siro ugo satria arane, kudu anteng jatmiko ing budi, ruruh sarta wasis, samubarangipun. Wahai anakku, ingatlah selalu atas nasihat dariku. Dirimu disebut juga sebagai satria, harus tenang dan pandai, baik budi pengertinya, sabar atas segala hal. Tubuhku terbanting ke tanah. Aku terpeleset licinnya tanah basah di bawah pohon beringin. Air mataku kini bercampur dengan air hujan. Mataku terasa pedih, tubuhku ngilu, lututku terasa perih terantuk semen pembatas jalan setapak. Saat petir menyambar, bisa kulihat darah merembes keluar dari lututku yang robek. Baru saja aku hendak bangkit, tiba-tiba saja sosok makhluk berbulu itu sudah ada di hadapanku. Tangannya yang panjang dan besar berhasil menyambar pinggangku. Aku menjerit-jerit saat makhluk itu dengan mudahnya membawaku memanjat pohon beringin. Semua terasa gelap bagiku. Aku tak ingat apa-apa lagi. Aku membuka mata. Kulihat Mas Bas, Bapak, Ibu, Bu Darti dan Pak Subur yang memandangiku. Wajah mereka terlihat lelah dan khawatir. Spontan aku memeluk Mas Bas dan menangis terisak di dadanya.
Sudah, tak apa. Kamu sekarang sudah aman, Wok. Suara lembut ibu menghiburku. Mas Bas mengucap syukur. Ia menciumi puncak kepalaku berkali-kali. Apa yang sudah terjadi? Tanyaku kebingungan. Jenengan pingsan sudah 2 hari, Jeng. Jawab Mas Bas. Selama itu? Mas Bas mengangguk. Lalu, ibu mulai bercerita bahwa saat malam ritual itu, mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Lalu mereka keluar dari kamar doa dan melihat pintu kamar kami terbentang lebar. Mereka berhasil mengusir makhluk berwujud nenek itu dan menolong Mas Bas. Beberapa saat mereka melakukan ritual batin untuk mencariku yang disembunyikan makhluk gaib. Akhirnya, aku pun ditemukan tergeletak di bawah pohon beringin. Aku terisak selama mendengarkan ibu bercerita. Bapak, Bu Darti, Pak Subur, dan Mas Bas hanya diam membisu. Bu Darti memberi isyarat pada suaminya untuk keluar dari kamarku. Kini tinggallah kami berempat di kamar itu. Aku tak mau lagi tinggal di rumah ini, Bu. Izinkanlah kami pindah ke rumah Mama sebelum kami mendapatkan rumah sendiri. Ujarku memelas. Ibu dan Bapak tak pernah melarangmu untuk meninggalkan rumah ini, Wo. Tapi masalahnya, makhluk itu akan terus berusaha mencari dan mencelakai kalian hingga keinginannya terpenuhi, dimanapun kalian berada. Tiba-tiba saja aku merasa sangat membenci kedua mertuaku. Sebenarnya, apa yang kalian lakukan kepadaku dengan ritual-ritual itu? Aku tahu kalian ingin mencelakaiku. Aku melirik Mas Bas. Tatapan matanya tampak terluka saat aku menuduh orang tuanya melakukan kekejian padaku di saat aku sedang mengandung cucu mereka. Kami tak ingin mencelakaimu. Justru kamilah yang selama ini menjaga kalian, kamu dan Bas, serta calon anak kalian. Tanpa kami, mungkin kalian semua sudah jadi mayat. Aku terkesiap. Mas Bas menahan nafas. Apa maksud ibu? Dan tulang siapa itu di kamar doa? Siapa Joyolodaya? Bukankah kalian keturunan Joyolodaya? Kalianlah yang menyebabkanku menderita. Bapak tampak terkejut dengan pertanyaanku. Kini beliaulah yang ingin menjawabnya. Justru kaulah yang keturunan Joyolodaya, Bu. Jawab Bapak. Bagai tersambar petir aku mendengarkan jawaban itu. Aku. Nada suaraku seketika melemah. Ya, kaulah cicit buyut Jayalodaya. Kami terikat perjanjian sumpah untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku dari apa? Aku tak mengerti, Bapak. Sebentar. Aku turun dari ranjang. Kubuka laci meja riasku, lalu kutunjukkan foto yang kuambil dari gudang. Siapa lelaki ini? Lalu tulang belulang siapakah yang kalian puja? Kini ibu yang angkat bicara. Kami tak memujanya. Kami justru menjaga pemilik tulang itu agar tak menjadi tumbal budak iblis dan gentayangan mencelakakan orang lain. Ibu menoleh kepada Bapak, seperti meminta persetujuan. Bapak mengangguk penuh wibawa. Itu tulang milik saudara kembar Baskoro. Ia meninggal saat mereka berumur 1 tahun.
Tulang yang lainnya adalah milik lelaki ini. Ia datang kepada kami dan tinggal di rumah ini hingga ajalnya menjemput. Dia adalah ayah kandungmu, Wok. Bohong! Ayah kandungku adalah Adi Sucipto dan beliau sudah meninggal karena sakit jantung. Amarahku meledak, tangisku pun pecah. Bapak menarik napas panjang. Ibu menunduk. Bapak pun melanjutkan. Ayah kandungmu meninggalkanmu saat masih dalam kandungan. Karena ia tahu kematian sedang mengincarnya. Ia tak mau membuat mamamu menderita karena tingkahnya yang aneh dan selalu ketakutan. Aku terisak-isak. Tak heran mengapa aku merasa familiar dengan sosok pria di dalam foto itu. Kutukan apa yang sedang berlaku di keluargaku? Rintihku mengibah. Aku merasa sangat malu karena sudah menuduh keluarga Mas Bas yang ternyata selama ini menjadi pelindung kami. Kisahnya dimulai sejak ratusan tahun yang lalu, saat cicitmu, Joyo Lodaya, terikat perjanjian iblis yang akhirnya mengorbankan keluargamu dan keluarga kami, Bu. Demikianlah akhir part 6 dari kisah yang berjudul Rahasia Mertua. Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komen, di like, share, dan jangan lupa di subscribe agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.